nggak ada stun. Di posisi Dewa Zik juga sekarang kan dia udah punya item kayak begini. Akankah dia punya positioning yang bagus untuk bisa menghantarkan damage-nya? Karena apalah daya item lu bagus-bagus tapi posisi lu dan membuat lu hilang pertama yang gak guna juga gitu. Makanya. Setup kembali dilakukan Lord kedua kali ini yang sudah enhance. Bawahnya udah rapi nih. Keuntungan untuk Bigetron Beta, landing jauhnya mereka sudah enak. Pressure-nya akan ada untuk Dewa United dan bukan hanya dari pressure lane jauh nih. Untuk top lane-nya juga udah bersedia di posisi masing-masing. Jadi harus hati-hati banget bawahnya. Ya, Pendragon belum mau maju terlalu dalam. Sementara untuk Emi-nya, razia dia. Masuk area atas, coba lihat Cyclone Eye. Dia ambil dengan begitu santai, tapi pertempuran kembali terjadi di area mid. Bahkan untuk sekarang ada Black Switch yang udah dikeluarkan, tapi Dan Kitty masih harus mengeluarkan satu flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya saja Hardguard udah keluar. Itu dia, informasi penting pastinya sudah diberikan. Tidak ada Hardguard, Lordnya ini bakal coba dipegang sama Bigetron Beta. Mungkin memang dari segi level kalah dari tim ini. Buset, ditariklah sudah. Selesai kali ini Cherry-nya. Zaman Force sudah langsung terlihat di area tersebut. Dua Source Ultimate sudah keluar. Sementara untuk Pendragon masih terlalu lama kan dia berdiri tersebut. Untuk bisa memancing seluruh Source Skill keluar ke dalam tubuhnya. Tapi Lord kayaknya harus diikhlaskan deh. Ya. Lord ini harusnya free ke tangan Bigetron Beta. Terlalu beresiko, sekalipun Pendragon maju bersama Raduzik, kayaknya bakal jadi 2 kill lah yang bisa secure. Concentrate energi. CV udah semakin sakit lagi dan semakin sustain. Ini jadi masalah loh, mereka udah mulai butuh Athena Shield. Balik lagi nih, karena Radiant Armor aja menurut gua nggak cukup untuk nahan damage dari Harit yang udah jadi full item kayak gitu, Pak. Oke, kita lihat ya seperti apa lagi pattern defense yang akan dikeluarkan oleh pemain Dewa United. Karena mereka yang tertekan sekarang, Kari udah punya si Halberd. Iya kan, tambahin satu lagi paling si Halberd, Pak. Kalau mau full damage malah Vic dong, atau Windtalker kali ya. Attack speed aja. Cuman kayak sakit nih. Kasih yang dalam gak sih Pak sekalian? Apa tuh? Kayak ya Malefic tadi gitu loh. Tapi Windtalker oke, bagus. Atau dia mau bikin Roscoe juga ayo. Tapi kayak Defense gak ya. sih? Iya terlalu tamak, Pak. Attack semua tuh tamak, Pak. Tamak. Iya. Nggak boleh di luar batas lah ya. Tapi dengan Lord kali ini yang sudah enhance, ini bakal menjadi PR besar juga. Karena high ground defense-nya dari Dewa United ini nggak terlalu kuat. Ya, plus KJ sekarang punya flicker loh. Mereka juga harus berhati-hati. Flicker di Judgment bisa aja dikeluarkan. Lordnya sudah menabrak di bagian atas. Mereka masih berfokus menghilangkan satu wave di bagian bawah. Namun Lordnya sudah bertamu, sudah berhasil masuk ke dalam pekarangan. Tapi barusan ada yang mau pendek udah langsung dikeluarkan oleh Ruby. Sementara Pendragon berusaha untuk bisa pergi dan sebenarnya Pendragon masih berhasil selamat. Hanya saja Emi pasang badan untuk mulai memancing jalannya pertempuran. Emi kehilangan cukup banyak SP. Sementara untuk Cherry-nya terlalu dalam, tapi Zaman Force Karinya mengeluarkan ke arah satu speedy leg yang udah langsung terlihat di area tersebut. Zaman Force kali ini Cherry-nya berhasil langsung dihilangkan, tapi narasinya malah tertinggal saja di bagian belakang. Narasinya bisa langsung dihilangkan satu terakhir. Narasi pun langsung menghilang. Masih bisa bertahan Dewa United Roads. Kehilangan 2 Bestarat bukan menjadi masalah. Namun Bigetron gak menyerah sampai di sini, Pak. Bestarat di mid lane dipaksakan. Yap, Cherry menghilang, narasi menghilang 4 lawan 4, tapi 3 Bestarat udah berhasil ditumbangkan. Oke. Reset kembali. Temponya kembali diturunkan karena memang nggak ada objektif lagi yang bisa diambil. Mereka harus ngejaga zonanya agar teman-teman dari Dewa United nggak bisa ngebuka secara sembarangan. Oke, sementara tuh udah Pendragon harusnya menjadi orang terdepan yang emang masuk rumput, cari ada siapa walaupun resikonya ya. Ini parah loh ini. Tapi selagi dari KJ-nya masih kelihatan, tapi ini ada instant replay-nya. Oke, ini diawali dengan agresivitas yang kelihatan banget dari Ruby-nya Narasi. Cuman ya hasil yang didapatkan lumayan sesuai. Dia dapetin satu pick off yang cukup manis, Cherry yang hilang. Namun cara keluarnya itu udah nggak ada. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Masalahnya kalau ditukernya nextnya itu bukan Cherry lagi tapi Raduzik, gue rasa itu udah jadi dapat jackpot, Pak, dari Bigetron Beta. Oke, Pendragon pun udah mengamankan si Halberd, Raduzik mengamankan Athena. Oke ya, mau nggak mau kan? Maulah, harus mau Pak. Gak bisa kayak begitu. Gue pikir Rose Gold, Pak, biar bisa out juga kan dapat movement speed. Oh, masih tetap mikirin attack juga Pak ya? Attack juga tipis-tipis, Pak. Gambarnya masih pedang soalnya. Tipis-tipis abangku. Aduh. Cuman ya kembali dengan resetnya Lord yang sudah muncul kali ini. Kembali di setup terlebih dahulu dan Hardguard kan? Iya, belum. Pendragon dari tadi kehilangan cukup banyak SP terus-terusan. Yang ngepok Harit, Pak. Itu kayak di all-in, Pak, rasanya. Sebenarnya bisa dibilang mereka juga jadi hero milih semua. Tau?
Iya kan? Iya, Kecuali benar. Karinya. Itu pun gak jauh-jauh amat kan. Iya, weh. Benar-benar memancing keributan Pendragon di tengah, tapi Zaman Galin. terpaksa untuk langsung dikeluarkan. Synchro Vision Chrono Dash, tapi untuk hadirnya malah terjebak, tapi untuk sekarang si Vayne masih berhasil pergi juga dan menyelamatkan diri pada berbeda. Untuk Joy-nya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Lilia, tapi Lilianya masih punya Black Tooth, malah untuk sekarang Cherry-nya yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Dua member yang hilang, Dewa United mulai kesulitan kali ini dengan 5 member Bigetron Beta. Mereka punya banyak jalan, mereka bisa load, mereka bisa coba untuk melakukan push karena masih lumayan lama nih Pak respawn time dari teman-teman Dewa. Iya, berawal hampir mendapatkan CV ya. Tapi ternyata CV-nya juga berhasil selamat, keadaan menjadi buram. Namun untuk sekarang ada Conceal dan juga Divine Judgment langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara Angela masuk ke dalam tubuh dari Emi. Emi-nya kehilangan dari Immortal. Sementara Keisunya berhasil langsung dihilangkan, double kill sudah langsung dilakukan begitu saja. Akankah mereka bisa bertahan untuk bisa membuat beberapa pemain dimiliki oleh Bigetron Beta gagal bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Desik pun harus mundur sedikit, tapi minionnya pun membantu Bigetron Beta mendapatkan game yang kedua. 1-1 mereka mampu menyamakan kedudukan dengan kombinasi CV dan juga para teman-temannya yang bisa akhirnya menembus pertahanan dari Dewa United. Early game bahkan Turtle, perfect Turtle untuk Dewa United seakan tidak berguna di mata Bigetron Beta. Ini perkara dari Haritnya juga tadi udah bisa ngacak-ngacak kayak begitu. Snowball, Satu Pak. area kena semuanya. Kaget kayaknya mereka ya. Kena snowballin Harit memang kadang di luar expect sih Pak. Yep. Damage Haritnya itu kayak bener-bener bersegede itu loh. Dan Radiant Armor menurut gua bukan item defense yang cocok buat ngelawan Harit. Ya kayak gimana ya, Radiant Armor kan stuck. Jadi kayak stuck dia butuh beberapa hit dari magicalnya. Masalahnya siapa yang mau kena 4 hit, 5 hit dari Harit? Harit loh. Kalau dari Chang'e iyalah seburannya Chang'e oke lah kan. 5 hit kayak cepet banget angkanya. Tapi kalau Harit 5 hitnya itu udah dialain namanya Pak, bukan dicicil. Ini tadi berkali-kali loh. Pokoknya kalau kalian Zaman Force, kalau antara emang bubar aja ya udah dialinin di situ gitu loh. Mereka semua langsung berpusat di area di Zaman Force-nya. Dan jangan lupa Pak, nggak ada stun pasti yang dimiliki Dewa United. Dia cuma punya puppet on string paling kan, sama tabrakannya Baxia Roda. Ya berapa detik sih Roda? Tim agresif dan juga Divine Judgment on point Bigetron Beta menangkan di game yang kedua. Di last moment tadi juga kan Conceal, Flicker, Divine Judgment adalah hal yang sangat-sangat baik. Selain dari Kaja mungkin Ruby juga harus dapat kredit sedikit Pak. Yeah. Karena banyak juga inisiasi yang dimulai dari Ruby-nya tadi, narasi. Flicker ofensif itu udah jadi tipikal narasi banget Yeah. sih. Plus Joy di area mid tadi ternyata belum begitu optimal ya. Iya, gua ngeliat konsep Joy mid-nya sebenarnya ada sih. Karena Kaja Pak, tadi di pick Kaja. Jadi Joy-nya ini kalau di jungle ditarik sama Ini selesai. Kaja nggak ada retri Iya, Pak. Itu yang ditakutin. Jadi Jadi langsung belok nih ya. belok di mid lane. Tapi mereka lupa Pak. Di mid lane mereka jadi kehilangan stun. CC-nya, terus magical damage yang ngepok di bagian depan juga jadi nggak ada. Dan itu yang akhirnya dimanfaatkan sama Bigetron untuk CV Pak semuanya. Ini cepet gitu loh teman-teman. Dari Bigetron Beta juga penyesuaiannya terhadap tadi pick-pickan yang diambil yang membuat hero-hero yang diambil oleh Dewa United juga langsung kayak begitu tuh rotasinya. Karena Cici juga mau nggak mau ditaruh di mana lagi kalau udah ada Joy kayak begitu. Mah mau dipaksain juga Joy-nya ke XP nggak bisa gitu loh. Jadi ya emang harus ke mid, mengorbankan satu efek sisi yang sangat besar. Begini hasilnya. Iya, padahal Angelanya enak Pak. Bisa main sama Kari, sama Baxia, sama Joy, sama Cici. Biasanya Angela Cici sih. Tapi Kari nggak kelihatan loh di game kedua. Kurang impactnya kayak kurang Nggak ini ya, kelihatan sama kurang sekali. terasa ya. Mungkin karena memang susah Pak. Mereka harus jaga posisi. Mereka tuh nggak boleh dari Harit Radzik tadi ya, nggak boleh terlalu depan juga. Dan player of the game kita jatuh ke tangan Shive. Ya, ini lu setuju nggak Pak? Setuju Pak? Setuju lah, orang lu yang tulis. Iya kan saya yang tulis juga tadi. Bapak juga nulis CV kan? Iya. Iya udah. Karena memang wah ini sih pas banget tadi ya, dari item build-nya juga cocok dan memang dia free banget, nggak ada Tuh. sisi yang kena. Pada akhirnya kalau tadi Pak itemnya sampai ke Holy Crystal aja itu masih ditahan, masih tertahan kayaknya damage-nya ya. Masih bisa Tapi kan di saat Divine Judgment Divine Glaive nongol. Waduh. itu udah jebol sih. Makanya Langsung. gue bilang Radiant tuh nggak bisa Radiant doang Pak. At least 2 lah. Atau kalau pengen item defense, 1 item defense doang nih buat nahan damage-nya Harit. Menurut gue paling cocok Athena sih. Paling nggak bisa bertahan dari beberapa detiknya kan. Dan concentrate sekarang itu ada magical damage-nya, jangan lupa. Jadi per stack juga nih. So kita akan lihat
dari highlight yang terjadi juga early game, jujur Dewa United pegang semua kendalinya. Perfect Turtle, rotasi, Angela yang bisa fleksibel kemanapun hurt guard-nya. Itu benar-benar kerasa, tapi semua dimulai dari mid game dan juga di mid lane tentunya. Dimana Cherry yang dipanis itu langsung membuat snowball dari Begetron ini hampir tidak terhenti. Walaupun memang gak sebersih Dewa United di game pertama, tapi Defense Judgment yang selalu menjadi opening dan bisa di follow walaupun lama tumbangnya tapi bisa. Dan gue suka banget adaptif strategi dari Begetron Beta. Mereka taruh Lilianya di lane jauh dan mereka ajak Haritnya main karena memang Harit lah satu-satunya yang bisa ngefollow Kaja di game kali ini, Pak. Ini tadi momen sebelum akhir Mas ini ya. Karena pada akhirnya tadi Cherry juga mengeluarkan dari LTV MPC itu lari, Pak. Mau gak mau defensif jatuhnya kan. Dan ketika tim fight besar, CV, ini lihat nih, CV sekarang kan dia langsung ganti item itu terus dia beli concentrate, Pak. Tadinya Immortal kalau nggak salah. Immortal atau Winter gue lupa. Jadi dia cari darah sedikit, abis itu dia ready lagi perang, Pak. Nah nih, Divine Judgment dia bagus banget. Ngedapetin 2 lagi Baxia dan juga Angela. Selesai lah sudah. By one get one. Dan gimana cara Kari nge-clear wave minion, Pak? Iya. Pakai apa coba? Udah dia single target, di depannya ada 5 player, ada wave minion juga. Mohon maaf bang. Ini di luar kuasa saya, Pak. Di luar kemampuan saya gitu. Dan kita bahas lagi sedikit dari segi itemnya. Transisi dari Lilia sama Harit yang bertukar posisi akhirnya tadi di mid game. Membuat akhirnya Lilianya punya item juga nih. Lihat duit Lilianya 12.000, lumayan tajir. Dia punya Jatuh Talisman, dia punya Glowing Wand juga untuk segi burn-nya. Jadi damage-nya tuh make sure damage-nya masuk ke yang keras sekalipun. Seperti Emi ataupun Pendragon. Nah ngomongin soal Pendragon, War X dan Brute Force tadi jadi udah lumayan cepat. Radiant Armor yang dipakai ya mungkin karena bisa lari-larian juga. Tapi Pendragon pun sadar dia nggak bisa tahan pakai Radiant Armor doang. Makanya terakhir tuh udah mau bikin lagi tuh entah Oracle ataupun Athena Shield. Yang menarik dari Pendragon adalah emblemnya. Dia pakai emblem support. Seriously Furia save together dia biar vengeance-nya delay-nya lebih cepat. Dan dia bisa nahan damage lebih ready lagi mungkin ya. Gue jarang ngeliat soalnya Cici pakai emblem support. Rata-rata fighter kan. Ini perbedaannya memang dari tiap-tiap player ada aja pak. Tipikal ya. Iya ada aja gitu loh. Dulu kan kita sempat kaget juga yang ngelihat dulu Udil Valentina pakai Festival of Blood. Iya kan? Iya. Wah kenapa? Gitu. Benar. Totonya makin sini makin rame. Iya intinya tergantung situasinya seperti apa. Dan emblem apa ini enak digunakan. Yeah. Nah itu gunanya custom emblem bisa dipencet pas lagi ngedraft pak. Bukan cuman lagi dari awal doang. Dan post game kita Rich Guy bos. Gila kaleng kerupuk nih namanya. CV Rich Guy by GoPay. Kalengnya doang nih. Kalengnya doang pak. Ya, isinya beda vendor ya? Beda vendor. 791. Wah ini gede sih memang. Sebagai Harit ya. Yang kalau Marksman bisa lebih tinggi apalagi Cloud karena dia bisa main lane dan mobilitasnya cepat. Tapi kalau Harit yang dari tadi join team fight berarti ini gold yang dapetin udah gede banget pak. Ya dan Emi nahan badan sampai 220.000 poin damage yang harus dia telan loh. Wah harus dilihat sih daerah dagu bawah, pipi kanan sama paru kiri sih pak kayak udah biru semua. Takut sih, bengkak 200.000 loh. Ini pembengkakannya terjadi di mana-mana kalau kayak gini, Pak. Makanya. Tapi jangan lupa juga nih ada Finn nih, Pak, yang dapetin 11 assist. Counter setup mungkin awalnya. Jadi ketika Joy-nya masuk baru ditarik, tapi lama-lama udah mulai konsil-konsil, flicker-flicker agresif dan udah dapetin kill. Iya. Walaupun mungkin ada beberapa kombinasi yang tidak harus dilakukan ya. Contoh kayak Kaja narik Akai ulti juga tidak boleh gitu loh. Iya, ada sempat sekali tadi ditarik ke belakang. Tadi doang di atas itu juga dengan momentum yang pas. Dijauhin malah makin ke belakang kan. Dijauhin makin ke belakang. Iya, karena kan dari pada dasarnya dua ultimate itu berbeda. Benar. Dua ultimate itu berbeda banget. Berbeda arahnya. Kelihatan banget memang beda. Cuman itu masih lebih enak sih Pak, tinggal ngobrol aja jadinya. Jadi nggak repot kan? Tinggal ngobrol buat apa? Nentuin mau makan apa? Apa gimana? Mau makan apa? Iya. Aku lapar nih. Kamu ada rekomendasi? Nah buat teman-teman semua ya yang mungkin bingung nih di sore hari menjelang makan malam juga. Ya. Apa nih kira-kira enak untuk dimakan? Oh yang simple. Yang cepet. Ya udahlah gitu. Gak usah lama, langsung aja kalian cek di KFC Jagonya Ayam. Dan yang menarik gini Pak.
Bukan cuman dari KFC udah jelas enak kan. Oke. Tapi kan biasa kan orang-orang nih nyari promo-promo, Pak. Nah, kalian bisa cek di aplikasi KFC-ku dan di sana tuh kadang tuh ada flash sale, Ya. ada diskon-diskon. Banyak ya? Banyak, Pak. Jadi kalian download dulu aplikasi KFC-kunya, itu eksklusif juga. Jangan sampai ketinggalan promo-promonya nih. Mata kan promonya ada yang kayak beli paha kanan gratis kiri gitu kan. Kenapa nggak beli satu paha gratis satu paha, Pak? Kita nggak usah bahas kanan kiri nggak sih, Pak? Itu membuat orang penasaran loh. Apa sih bedanya kanan dan kiri? Apakah yang kanan pakai ada tulisan R, yang kiri ada tulisan L? Kan kita nggak tahu. Benar sih, Pak. Benar-benar. Tapi jangan lupa nih. Orang nyari. Iya, nanti kita cari yang kiri, yang kanan juga kita akan cari. Tapi buat teman-teman juga yang nyari wallet aman, yang pastinya langsung aja pakai GoPay. Iya. Karena ini bukan cuman aman juga, Pak. Nggak mungkin kan tiba-tiba hilang saldo GoPay kecuali memang dipakai buat bayar. Kalian bisa top up juga nih, top up diamonds. Ada promo juga cashback sampai 20.000, Pak. Buset. Ini Pulung kenapa skinnya banyak? Karena dia top up di GoPay. Tapi saya emang pengguna GoPay yang sangat-sangat. Oh jelas ada. Bapak mau lewat riwayat saya tahun kemarin nggak kira-kira? Nah itu, Pak, saya suka lihat riwayat-riwayat gitu, Pak. Iya, kadang Terus kaget sendiri gak sih? Iya. Bukan cuma dari diamond sih, Pak, karena dan bisa isi pulsa juga, Yap. Pak, isi pulsa untuk GoPay. Jadi kalian download aja deh, download aplikasi GoPay, banyak banget kegunaannya. Yap. Kalian cek sendiri aja. Ada QR code di bawah juga yang bisa kalian scan dan langsung aja download sekarang. Oke, itu dia teman-teman ya, bisa langsung kalian download tuh. Ayo udah waktunya lah, ini sekarang dompet-dompet teknologi zaman sekarang nih kadang nggak perlu di kantong lagi, Pak. Iya kan, dompet itu sebenarnya ada di device. Iya. Nah, itu yang Jadi kan harus. mungkin menyimpan identitas bisa di dompet yang berbentuk fisik kayak begitu. Bener. Tapi menyimpan keuangan kita udah bisa, Pak. Temenku sekarang lebih ekstrim, Pak. Kenapa? Dia bawa kemana-mana KTP doang sebiji. Hah? Nggak pakai dompet, nggak pakai apa-apaan, dikantongin aja KTP. Jadi katanya kalau apa-apa gue tinggal kasih ini. Satu udah. Satu, dua. Nggak pakai dompet. Enggak, Di kantong. kantong. Oke. Ekstrim kan, Pak. Orang Depok, Pak, emang kayak gitu. Oke, dan masuk di game penentuan Ya. nih. Match pembuka, masa iya nggak satu sama, dan terjadilah, Pak. Terjadi ya. Satu Tadi siapa sama. yang predik satu sama berarti kalian benar ya teman-teman ya. Tapi gue senengnya kalau di perbanas ini ya. Kenapa ya? Kalau Kenapa? keluar itu banyak jajanan, Lim. Benar. Jajanan yang tidak bisa saya dapatkan di area tempat tinggal saya gitu loh. Nah, teman-teman juga kalau yang mau nonton bisa langsung ke Perbanas nih. Perbanas Gratis loh. gratis. Nggak bayar sama sekali, kalian bisa hadir ke sini, kalian bisa nonton seru-seruan sama kita, ketemu Pak Pulung. Tapi kalau foto sama Pulung katanya 20.000 ya, Pak, sekali foto. Pakai GoPay. Pakai bisa. Buat beli KFC. Benar, nyambung semua sih. Oke, dan Nyambung terus. jangan lupa ini global band, Pak. Iya. Game ketiga. Tenang. Sedikit. Makin banyak lagi yang tidak bisa digunakan. Novaria mau dilepas nggak game ketiga nih? Yang lucu apanya tau nggak, Pak? Apa? Bandnya. Jadi kayak abis lu pakai Joy nih, masih iya nggak band Joy? Iya dong. Iya dong. Iya, benar. Nah kalau ngomongin band Joy, seandainya memang dari Dewa ngeband Joy, di game sebelumnya dia band Novaria dan Cloud, berarti harus ada yang lepas satu. Karena pilihannya ada band Joy, band Nolan, dan satu lagi Serada tuh. Mau kemana? Lebih susahnya lagi kalau di second pick, Pak. Ada Matilda. Cuman kan tadi juga Dewa kalau nggak salah kan first pick terus ya. Udah 2 game nih. Game ketiga. Game ketiga nih bisa jadi dia first pick lagi loh. Tergantung sih. Biasanya pilih side kan. Pilih side juga. Kan dan- pilih side. Iya bisa pilih side atau emang balik ke awal lagi nih. Mm-mm. Contoh kalau di awal dia menang, dia mau first pick, oke. Game Biasa- kedua Bigetron mau first pick apa second? Dulu waktu zaman saya ngelatih itu Tuh. game ketiga toss coin ulang, Pak. Tuh kan Yang menang pilih. Dan first pick lagi. Dewa kembali first pick. Game ketiga draft yang sudah dimulai Cloud. Band pertama Cloud. Apalagi mau mereka kejar. Ruby udah dibuang, nggak bisa lagi mereka dapetin. Joy udah nggak bisa buat Dewa. Nolan udah nggak bisa. Agak. Ya mereka mungkin akan menghilangkan hero itu aja gitu. Daripada dikasih ke lawan, udah kita hilangin aja. Mau ngomong gambling ini. Iya. Konsep mainnya kalau nggak kayak gitu aja ya atau mereka akan gambling ke menuju ke hero-hero yang mau mereka kejar. Jadi kasih aja hero-hero yang udah mereka gunakan tadi. Pilihannya memang kayak gitu sih. Agak Iya. sulit tapi, Pak. Hero-heronya dia hero-hero mahal, Pak. Iya. Nolan, Joy, Ya Pak. udah dipakai semua gimana? Gak bisa lagi. Kayak kasih Nova sih pokoknya. Ya, betul makanya sekarang kan Nova juga udah lepas kan. Mau nggak mau kayaknya Nova. Iya, Nova udah nggak di ban loh. Bukan Joy kan? Joy yang di band. Pilihannya adalah Joy band dan lepas Nova. Atau Nova di first pick kah? Ini Nova kalau nggak di ban bisa jadi first pick. Udah nggak ada Ruby lagi kan? Ruby udah nggak ada.
Rexana udah di ban juga. Nah satu lagi nih, harusnya Matilda sih harusnya ya. Ya, Kalau Matildanya dilepas kayaknya Dewa ambilnya Ambil. bukan Nova, Matil sih harus. bisa. Tergantung lah. Atau mereka mau adu-aduannya nih. Dua-duanya nggak di ban. Ya udah lu ambil salah satu, gua ambil salah satu. Worth it kah Matilda Nova? Matilda kayak tinggi gitu pak dari priority picknya. Cuman kalau nggak ada pilihan bisa jadi sih pak. Nggak pak? Yap, Matilda. Bye-bye. Nggak dulu Gak main, mungkin, Pak, gak main jawabannya, dulu Pak. ya Matilda di match yang pertama, boleh istirahat dulu ya. Itu udah ada ruang talent kita sediakan. Nah, match 2 juga kemungkinan besar gitu ya. Matilda dan Novaria di first pick seperti yang tadi kita bahas Yap. pak. Selalu di-ban oleh Dewa United. Dan ketika lepas langsung di first pick. Oke, kita lihat nih Cherry bagaimana kiprahnya menggunakan Novaria nih. Apakah tembakannya akan kena? Harusnya gitu sih. Apakah tembakannya akan diterima? Wah, Bisa dong. Atau ditolak. ya. Oh gue tahu pak, kenapa tembak itu bisa diterima atau ditolak. Kenapa? Karena ada olahraga tolak peluru pak. Siapa yang mau nolak? Coba. Nyambung kan? Lu tahu kan berapa kilo itu beratnya? Iya, tapi nyambung kan tembakannya dari Cherry Ya. itu ke tembakannya ditolak atau diterima sama tolak peluru. Kamu ngomong konspirasi kayak gitu sampai kapan I sih? will choose my own Tunggu ini path. Fer. Guinevere dan Arthur. Wah, Wah, ini dua OP bang. enak nih, enak banget. Initiate-nya dipegang sama Gwyn, Arlo tinggal nge-follow. Ya. Atau bisa Arlot dulu juga baru setelahnya Gwyn juga. Ayo sama aja ini. Boleh, Gwynnya ini ya ngumpet-ngumpet ya. Ntar dia ngambil yang misalkan langsung ngambil Nova gitu kan. Bisa sih, Gwyn dan Arlot lumayan enak. Tapi untuk 2 pick langsung Dewa United. Gold lane kah? Atau langsung nge-secure Dewa masih bisa pakai Harit tau. I'm swimming This is the Emperor's order. Oke, Nathan dan satu lagi apa ya? I've Akai. been waiting for too Karena long. Kayla yang memang bisa membombardir pak. Dan Bisa. juga bisa mengacaukan lagi kombinasi yang dimiliki. Tapi si V adalah salah satu marksman yang sangat-sangat berbahaya. Sekarang dia dapat hero ini juga. Betul. Oh iya sih kalau ngeliat tadi dia main Harit in and out-nya bagus, kalkulasi bagus. Kalau nih orang pegang Cloud kayaknya masalah besar pak emang pak. Makanya di ban terus nih. Ya. Oke, Nathan bakal punya space yang cukup nggak nih? Karena depannya ini bahaya loh pak. Siapa yang mau ngedeket Carlot? Siapa yang mau ngedeket Guinevere? Mungkin mau cara salah satunya Dewa I am tumbalin me Akainya nggak and sih? always will be, no matter what. Tumbalin Akainya, jadi pancing Akainya ini dilompatin Gwyn. Kalau memang di all ini aku Weh. balikin. Kayak Yin emang ya. Ian Ben, Dewa United berarti ya. Yang dikhawatirkan bisa menggunakan Ian. Make sense sih. I didn't Dia cure keluarin the satu kan diculik Why satu, hunt? duel. Udah lumayan enak. Akainya masih bisa di flex juga terus Robert. Ini dua-duanya juga udah menggunakan Cici tadi kan? Pendragon udah tadi. Pendragon udah pakai Cici. Game pertama narasi. Narasi juga udah pakai Cici. Ya wes. Selamat tinggal terhadap hero tersebut. Makanya nih, XP-nya udah makin tipis. Xbox di ban bagus si Pendragon tuh pegangan Xbox pak. Dari zamannya dia masih di apa tuh tim Surabaya dulu ya namanya. Lupa lagi. Ayo. Pokoknya tim pertamanya Pendragon. Power Danger. Power Danger ya. Hmm. Jadi Xbox-nya tuh The Body Shuffler belum nongol loh pak sejauh ini pak. Bennett ya. Iya. Jarang nih. The Body Shuffler. Bennett menurut gue ya kalau di tangan yang memang handal banget dan terbiasa pak, itu baru enak pak. Kalau enggak mendingan bikin semi defense. Soalnya kalau mau bikin damage full, tapi nggak terbiasa main Bennett, itu bakal salah kalkulasi. Bapak kan itu jago main Bennett. Nggak jago juga sih, saya terbiasa pak. Tetap pakainya semi, karena saya Bennett mekanik tua, jadi nggak bisa pak. Baksia. Habis dia ngedes jeda ke anaknya masih ada jeda lama di situ pak ya bapak. Bener, kadang nggak kepencet pak, boro-boro jeda. Mau kepencet aja syukur. Tapi Baxia Ben bagus banget nih, karena Gwyn-nya masih fleksibel, Arlot juga masih fleksibel. Antisipasi mempersempit lagi pool hero dari jungle-nya Bigetron masih Gaze masuk the juga. stars and seek Dan the perfect. Yang keempat, wow. Gua ngeliat Lui terakhir itu di MPL Mena kalau nggak salah pak. Gua alin BTR sini udah. All in BTR nih. Nih, gue suka yang unik-unik kayak begini. Cuman gua jujur teleport Lui pak, itu bisa jadi senjata makan tuan kadang. Ya, Kalau sampai salah teleport nih, betul. apalagi dia ngajak kayak misalkan lebih dari 2 orang, itu bisa rata di late game bisa kalah pak. Cuman mereka- early-nya ya dahsyat banget.
Tapi Nova harus kerja keras ini. Ngecek tiap rerumputan. Iya, kalau nggak dimain dulu di rumput Pak. Jangan bergerak kemana-mana, udah diem aja. Gak usah nembak-nembak kemana, udah dimain dulu. Sampai Eloy muncul. Martis tuh. Yap, Kaget gue kalau Martis pick dah. Martis, Terisla. Oke. Akai Romer. Are you Yeah, my next siap. conquest? Akai Romer menarik. Karena kalau emang tadi junglernya juga contoh kayak di Akai ya rada sulit. Mau gak mau kan dia happy spinnya bisa dikeluarin di saat Bisa dia kebet ya. belum mau ini loh, belum mau menggunakan gitu loh. Karena keadaan lah entah terkena dari Final Slash atau dari Violet Requiem. Tapi sekarang dengan adanya Martis juga punya Mortal Coil untuk menyelamatkan dirinya sendiri kan. Lumayan enak imunnya ya. Menarik banget untuk last pick-nya nih, akan menentukan Guinevere-nya ini ada di posisi jungle kah? Di posisi roamer kah? Atau Arlott-nya bahkan yang bisa dilempar ke roamer? Banyak banget pilihan dan ini dia pembuktiannya. Suara apa itu teriak-teriak? Hayabusa. Wow, Assassin. Ya, Assassin lawan Nova dan Nathan. Enak sih Pak. Assassin ya, untuk tabrak-tabrak belakangnya Pak ya. Betul, Oke. tabrak masuk. Tabrak-tabrak, mantap. Tabrak, Kenapa Bapak pakai nada? Saya kan nggak pakai nada Pak. ke bawah tadi langsung Pak. Bener. Dan jangan lupa Hayabusa juga baru dapetin buff Pak dari shuriken-nya, damage-nya ditambahkan, jadi farming speed-nya bisa jadi lebih cepat dan make sure damage-nya cukup. Yap, jadi untuk game yang ketiga kira-kira 2-1 untuk Dewa atau 2-1 untuk Bigetron nih? Gua masih di Dewa Pak. Gua ini oleh BTR deh. All in BTR. Ya. Yap. Kita lihat nanti siapa yang akan punya setup lebih bagus. Ngomongin soal counter setup, mungkin Dewa United akan lebih enak karena banyak efek sisi yang lebih pasti lah daripada Bigetron. Namun hati-hati dengan pick off-nya. Guinevere Hayabusa nggak bisa dianggap remeh. Yap. Sementara itu sekarang Land of Dawn pun sudah akan menjadi saksi siapa yang akan menjadi pemenang di match yang pertama. Oke, dan sebelum kita masuk di game terakhir match pertama, Perbanas Institute minta tepuk tangannya. Nggak ada. Sepi. Lagi fokus. Itu dia. Lagi fokus Pak. Lagi fokus nonton. Penentuan Pak, penentuan game terakhir. Yap. Sementara sekarang di area atas Redezik dengan Nathan ya. Purif yang dia gunakan, Purif yang dibawa adalah hal yang sangat cocok apabila melihat dari lawannya kayak begitu. Purif. Tapi kan rada ngilu ya. Serba salah sih Pak. Kalau gue jadi Novanya juga gue bingung pakai apa Pak. Kalau pakai Purify ya kena Hayabusa. Ya. Kalau pakai Flicker Hayabusa kena kadang masih mati juga. Jadi mending Purify lah selamat dari Gwyn. Buset itu final mau tuh langsung. Iya. Ini pok Akai sakit loh. Iya, Akai benar-benar ada satu hit terakhir akankah dirinya bisa selamat? Yap, berhasil selamat. Ditembak. Tapi ternyata masih berhasil selamat. Hampir ya. Hampir bisa ditumbangi juga dan level 4 Hayabusa. Yap, sementara untuk sekarang terlihat Shadow Kill langsung dikeluarkan satu hit terakhir Phantom Shuriken-nya akan dikejar. First Blood di tempat yang lain membuat Arlott-nya menjadi korban pertama. Akai no flicker, Hayabusa no retribution. Di bawah juga kelihatan tadi ya dari Emi-nya pakai retribution. Jadi Turtle akan sedikit delay lagi nih nanti dari jam spawn-nya. Mungkin bisa ngambil buff dulu kali ya. Ya, sementara berarti ini adalah satu hal yang sangat-sangat cepat dilakukan oleh pemain dari Dewa United ya. Di bawah 1.30 loh, tadi dia emang langsung rotasi ke bawah Lim. Dan lihat setengah bar Pak dari total gold plate yang didapat. Belum lagi nih Martis, jangan lupa ya Martis itu kalau udah snowball di awal sampai mid game itu dia rajanya. Dia rajanya, tapi ini kita tidak tahu kalau sudah sampai ke late game jadi abang-abangan yang bawa patungan naik kemana-kemari kan. Benar, udah jadi ini doang dia samsak tinju namanya. Yap, sementara sekarang terlihat di area Turtle-nya sudah ada dua player yang bikin oleh Dewa United dan juga Guinevere. Perlahan tapi pasti mencoba untuk bisa mendekat, namun untuk sekarang dari Turtle-nya berhasil diamankan oleh Dewa United. Wah ini bukan Turtle doang kayak Pak, Purple-nya udah Mau mulai lagi mereka. dikit. Mau lagi mereka. Belum puas, belum cukup katanya. Wah enggak sih, kalau terlalu resiko juga ya karena udah level 4 dari Guinevere ya Pak. Iya. Dia bisa nge-punish bagian depan. Untuk dari Amy juga tadi retribution-nya udah digunakan gitu loh. Jadi mau masuk ke dalam ya mau bertarung dalam jenis apa gitu loh. Emang mau cari poin kill aja. Atau mau ngambil dari Mancing objektif. retri. Ya mungkin poinnya paling mancing retri. Iya mancing retri untuk apa? Karena Turtle udah diambil barusan. Invest jungle lagi mungkin. Invade jungle yang berbeda berarti. Invade jungle yang berbeda lagi. Ambil mirror gitu kan. Tapi dari emblemnya, nah ini nih
Arlotnya belum tank Pak. Berarti kita bisa asumsikan dia akan di defense. Buset dah Akainya coba lihat tersebut. Happy spinnya berhasil kejepit di pada tadi. Ada Quad Shadow yang berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Sebelum bisa mengeluarkan lagi karena satu Shadow Kill. Namun sekarang ada beberapa player yang menjadi korban. Satu hit terakhir Emi-nya mau dilepas tapi flicker. Dan berhasil mendapatkan Kara Emi. Miss mekanik nampaknya tadi dari Wosipol. Karena dia tadi sempat balik lagi Pak ke bayangannya yang dimana dia udah selamat. Malah ke tempelan sama Akai. Dan ini Martisnya Ami berani banget sumpah. Kayak Tart pun gak bisa berhenti dia Pak. Ya, oh Pak. Satu kali tembak, belum berasa. 2 kali damage-nya nambah udah mulai tadi tuh. Namun di bagian atas, antara Kari dan juga Finn. Yang memang menggunakan Guinevere masih standby di dalam rerumputan. Pick off-nya ini. Dari tadi gue masih nungguin sih pick off yang paling enak ke Goldland juga enak. Tapi masih ini loh. Adem aja loh di atas malah. Karena di screen kali ya sama Akainya. Akainya tadi nyari terus loh. Iya, mereka tadi melakukan terus-terusan serangan ke tempat yang lain agar mungkin yang di atasnya ataupun di area Goldland-nya juga aman sejauh ini. Namun Entropy udah langsung dikeluarkan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu platingan, tapi Finn sudah mulai mendekat. Dan mereka pun harus mundur teratur. Makanya nih. Hunter Strike Emi, jadi juga nih. Ini item Snowball Martis Pak, dan Purple Buff yang ditabrak nampaknya. Iya, Purple Buff sudah ditabrak. Ada penalty zone tadi connect lagi ke arah 2 player bahkan untuk sekarang. Final stress-nya dikeluarkan pula Emi-nya. Masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut karena Mortal Coil yang dimiliki juga belum ada. Namun dilompati dengan satu lagi Spatial Migration tapi tidak kena. Hanya saja pertempuran terjadi. Finn-nya berhasil langsung dihancurkan di area tersebut. Terlalu jauh dan jangan lupakan Akai. Heavy spin bisa bikin out position juga. Momen yang kurang tepat sebetulnya untuk Bigetron Beta. Dimana turtle-nya spawn sekarang. Retribution yang belum siap mungkin dari keduanya. Jadi akan menjadi poin penting juga. Iya, Ami tadi harusnya udah panik kecil ya Pak ya. Karena Mortal Coil-nya udah gak ada. Dia pun dikejar habis-habisan. Tapi selamat Pak. Karena udah menang level sih. Itu panik kecil aja tadi itu. Panik tipis namanya, Panik Pak. tipis Pak. Iya. Iya. Panik dikit nggak ngaruh gitu kan. Panik dikit nggak ngaruh bener. Karena turtle-nya masih dipegang juga sama Dewa United. Game 3 ini kayak Dewa on fire banget ya. Oke, Entropy udah langsung dikeluarkan. Sikat lagi ke arah satu otot yang ada di bagian bawah. Namun di atas Pendragon free sendirian. Hayabusa mau mendekat, muter arah Pak. Yang mau dia tabrak beton kayak begini gimana? Enggak dulu deh Pak. Ini tembok Pak, keras bener pastinya. Kayaknya dihalin pakai retri juga tetap kagak dapet sih Pak. Kecuali Terisanya FK Pak, mungkin Iya. dia diem digebukin bisa lah ya. Kalau nggak ngelawan balik, kalau ngelawan balik kalah juga. Nah ini lihat lagi nih, hey Heavy Spin mau dikeluarkan kah? Tidak untuk sekarang. Nah loh, Asura Aura tadi udah mau tebak-tebakan mereka. Udah siap ya? Udah siap tadi. Chemistry itu namanya chemistry Pak. Kita nggak ada kayak gitu-gitu, pro player doang. Sama aja. Tapi Emi ini memang dari tadi dia pakai Asura Aura terus-terusan Pak. Demi stacknya ini nggak putus sama sekali. Ya. Oke, Pendragon sudah bergerak lagi ke bagian atas. Auto Thunder berhasil dihancurkan, namun di bagian bawah heavy spin-nya udah berhasil langsung mendapatkan ke arah dari Guinevere. Tapi Entropy damage-nya masih belum begitu terasa. Karinya mendapatkan tempat yang cukup baik pula. Sementara untuk Keisunya berhasil langsung dihancurkan. 1-1 sejauh ini. Emi-nya berhasil selamat. Asura Aura nggak kena siapapun. Lompat lagi Spatial Migration dan juga Cherry. Akankah menembak tapi tidak kena. Nyaris saja tadi tertembak, untungnya enggak. Tapi ya Pendragon tanpa disadari dia tetap ngezoning Hayabusanya Pak. Gak dikasih buff sama sekali. Lihat dijagain loh jungle ya. Hayabusa gak bakal lewat. Dipaksa purple buff atau orange buff itu bakal dihabisin sih sama Pendragon. Ya. Nah ini dia deretan item yang sudah terlihat. Starlium dan juga Feather of Heaven udah diamankan oleh Nathan. Lumayan kalau satu item ya. Karinya belum jadi item keduanya. Dan ini kari damage berarti. Kari damage yang butuh item sebetulnya. Dilihat orange buff-nya. Yep. Biar orange buff lagi dan lagi emang memanfaatkan bagaimana kapabilitas dari Martis di awal-awal. Tapi Spatial Migration-nya udah mulai connect dan Emi-nya berhasil lagi dihancurkan. Bahkan untuk sekarang Pendragon pun menjadi korban 2 player dari Dewa United. Hanya mengantarkan setor nyawa aja. Saya momennya nggak pas Pak. Turtle spawn loh ini. Emang mau mancing retri kan tadi di situ kan? Niatnya Lo kok rame? tiba-tiba 5 member. Ini karena ada Lui Pak. Teleport Lui ini bisa nge-regroup loh. Ya. Dimana tadi kelihatannya cuma berdua, tiba-tiba jadi berlima. Tapi bayarannya gue kira dapat inner di bawah. Ternyata enggak, innernya masih ke defense juga. Itu Kaisu bisa aja headbutt terus heavy spin connect tuh satu orang tuh. Tapi ternyata tidak ya. Masih sabar dia. Purple ini jadi Hayabusa di game ini kayak nggak enak banget sih Pak. Buset, Entropy dikeluarkan kembali. Nggak cuman Emi aja yang rusuh ya. Sekarang antara Akai dan juga Nathan pun melakukan hal yang sama.
Masalahnya purple-nya tetap didapetin Wosipo, tapi nggak ada heavy spin. Ini udah jadi satu source yang lumayan mahal juga. Sementara Dewa United yang tadi udah snowball, sekarang mulai ditarik perlahan 3.000 gold in total dari gold swing-nya. Buset, dah penalti zone connect lagi ke arah dua player. Mau pergi ke arah mana? Pinnya masih tertarik. Final slash. Memberikan sebuah backupan walaupun tidak kena. Follow up-nya kurang siap tadi ya. Antara kecepatan bukanya atau memang belum ready aja. Ya. Dan jauh Pak tadi. Makanya kaget tiba-tiba di penalti zone. Soalnya 2 sih Pak. Agak susah ya, nyari momen tuh nggak gampang kan. Itu tadi kalau final slash-nya connect kayaknya berantem deh mereka. Mau nggak kena. Bagus nggak kena berarti. Bagus nggak kena, mundur mereka. Langsung mengamankan dan juga membuat reda lagi tuh dari emosi di bagian bawah. Pertempuran kembali terjadi. Dilawan. Waduh, sakit banget sih, damage-nya udah dan dilompatin. Di mana Mortal Coil-nya tadi udah habis impact-nya dan tidak ada lagi imun di dalam tubuhnya. Tapi untuk Pendragon masih mendapatkan damage yang begitu mematikan dan masuk dari Kari. Itu dia teleport final slash. What? Lagi dan lagi penalti zone-nya udah langsung dikeluarkan bahkan untuk sekarang. Apa yang bisa dilakukan oleh Terisla? Hanya bisa mendapatkan 1 poin kill tapi total 3 player dari Dewa lenyap. Wah, di mid lane nggak berhenti Pak karena Tarot bisa dihancurkan. Waduh, Entropy balik lagi dan juga mid lenyaplah sudah outer turret-nya. Nah ini yang jadi masalah Pak, teleport dari duo ini yang selalu bikin regroup. Dan lihat flanking di bagian belakang Kesu. Kesu mau nggak mau ya. Harus pergi lagi dengan mengorbankan 1 flicker. Ini kayaknya gimana ya? Itu udah nyaris gak sih Pak? Ditutup jalan kaburnya loh. Tapi ya lihat gold yang tadi capek-capek dipegang sama Dewa United Pak. Sekarang udah ditarik sama Bigetron loh. Snowball yang dibangun sama Ami dari awal. Mulai gak ada hancur apa-apanya. Hancur semuanya Pak. Konsepnya sama kayak di game yang kedua ya. Ya, Perlahan turtle bisa diambil. Tahu-tahu kayak kedikdayaannya dirubuhkan sendiri dengan satu momentum aja tadi dari orange buff. Tapi sekarang Lordnya udah mereka pukulin terus-terusan. Entropy udah langsung dikeluarkan. Redezik siap untuk mengantarkan damage-nya. Sementara Pin akan ke bagian depan. Hanya saja Lordnya berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Dewa. Tapi Karinya free banget untuk bisa menghantarkan damage dan mengamankan 1 player. Kesu yang jadi bayaran atas Lord yang disecure oleh Dewa United. Tapi PR ini tergantung using Lordnya nih kayak apa. Kalau emang bersih dan bagus berarti Dewa untung. Kalau enggak tetap rugi. Ada 1 rotation lagi tadi udah diversion juga dong dikeluarkan juga. Akan seperti apa lagi nih? Di bagian bawah mau nggak mau Hayabusa harus menahan laju geraknya dari Lord tersebut dan juga Suraura. Ya sampai sini aja dari Lordnya. Iya kan, tergantung using Lordnya kan gue bilang. Udah wah retributionnya dipakai dan masih safe juga. Landing atas doang tinggal PR-nya aman sih. Ini clean Lord dari BTR. Entropy ngecek rumput ya, boleh. Ngecek rumput pakai apa bang? Ultimate bang? Gak apa-apa bang. Kalau pakai jalan kaki kan susah bang. Iya. Kadang ada Wesker, sorry. Karena gimana ya, dari Nathan ini oke, udah terlihat ada lagi. 1 entropy udah langsung dikeluarkan Kesunya. Masih berhasil selamat dengan backupan yang udah langsung diberikan oleh beberapa player dimiliki oleh Dewa United. Karena super season yang dimiliki juga dari Nathan ini sakit loh Pak. Ini udah bener Pak, yang sekarang udah mendingan. Kalau dulu masih rusak Pak, iya flicker nggak bisa. Jadi kayak pas kena itu super position itu, pakai flickernya delay, kitanya kagak kemana-mana Pak. Itu yang bahaya tuh dari Nathan. Cuman sekarang udah enggak kok, sekarang udah aman ya. Nathan kalau ulti ada lagunya ya? Yang ini, yang skin ini Pak. Iya kan, ada lagunya kan? Iya, yang skin ini. Tadi gue denger tadi kayak ada lagu-lagu siapa ini. Tuh, dia bawa kotak melodi. Makanya nih dan boleh di scan ya teman-teman ya. GoPay. Yap. Jadi kalian bisa langsung download saja. Ayolah. masih nggak download. Nah saya nggak download. Nah loh, ada konseo. Bahkan untuk sekarang terlihat final slash-nya udah langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali terjadi. Defense rotation udah langsung dikeluarkan. Damage-nya sakit banget. Untuk Pendragonnya mau nggak mau pun harus mundur. Untungnya hanya kehilangan immortal tadi ya berarti dari Pendragon. Cuman masalahnya nggak ada efek immortal juga, ini bakal berpengaruh besar untuk next team fight. Lihat zona yang sudah mulai dikuasai oleh begitu lompatan. Untung Mortal Coil ada Pak. Kalau tidak langsung dijogeting dengan 1 Violet Requiem. Kalau di anak-anak Warkop gue bilangnya helikopter Pak. Karena katanya kayak helikopter. Gue juga gak ngerti. Memang bahasa Warkop tuh sakti Pak. Iya beda-beda kan. Jadi kayak skill-skill hero tuh di tempat tongkrongan kadang ada nama lainnya. Nah kalau ulti Guinevere di Warkop gue helikopter katanya. Gak ngerti gue juga kenapa bisa helikopter. Tapi ya kembali lagi ke pembahasan zona yang dikuasai oleh Bigetron. Ini jelas nih, walaupun Dewa
mulai hilang lah. Dari efek snowball ini mulai turun banget. Tapi jangan lupa, lane jauh. Hayabusa akan lebih enak pastinya daripada siapapun untuk Dewa United. Ya, Redizik tetap ini ya, tetap respect lah. Harus dong. Iya, satu item fisikal WON udah langsung dia gunakan, dicampur dulu dikit. Yap. Walaupun memang Kari true damage bang, kok pakai WON? Iya ada Hayabusa bang, karena ulti Haya hilang. Iya, itu kan yang mainnya juga nggak Kari sendiri ya. Lagian Kari juga kalau perlu di WON tahu. Karena 3 hit awalnya itu kan sakit juga pak. Iya, plus true damage-nya juga bukan in total semua true damage pak. Ada damage-nya yang nggak true damage gitu loh, dan itu bisa ditahan. Makanya nih, tapi Lord udah langsung di setup, udah kena scout sih, narasi udah tahu. Tapi hati-hati nih, karena cepet banget Lord dah. Yap, itu dia. Mau final flash tapi seperti yang gak sempat. Tapi pada berbeda. Ada satu type langsung dikeluarkan dan sekarang penalty zone-nya connect ke arah berapa air tapi untuk sekarang. Itu dia Karinya memberikan damage begitu mematikan lewat. Satu speedy lag yang begitu mengerikan. Ini temponya cepet banget, gue sampai kaget loh pak. Iya, Belum siap loh saya. Teleloi itu dia. Belum siap saya tadi tuh. Cuman tadi tetap gue liatnya agak sedikit miss ya. Karena terlalu jauh teleportnya, terus Arlot narasinya udah maju duluan. Dan langsung ketahuan sama Pendragon pak untungnya. Cherry. Waduh bagus banget berhasil mendapatkan ke arah satu player dan nge-hold lagi kekuatan dari Dewa. Ini malah rugi sih pak, gue liat Lordnya. Kalau misalkan mereka mau follow Lordnya, mereka cuma bertiga. Laning jauhnya abis sama Hayabusa agak berat. Ruginya buat Dewa pak. Udah sampai situ lagi. 2 kali Lordnya sampai situ aja. Lordnya penasaran tuh di depan ada apa ya? Iya nggak pernah sampai depan ini. Dia belum tahu pak rumput di base-nya teman-teman Iya. Bigeton tuh kayak apa kan, auranya belum ketahuan. Iya. Tapi gue sekarang masih tipis loh, jujur nih. Toto ntar dia entah ada pergerakan lagi yang dilakukan dan berhasil sudah. Walaupun 2 kali coba lihat Rediziknya masih berhasil untuk bisa kabur dan juga pergi dan sebut. Tapi ternyata masih berhasil juga digapai dan juga dihantarkan damage yang masuk ke dalam tubuh dari beberapa player milik Dewa United. Mereka kehilangan 3 player. Kembali lagi Bigetron Beta mendapatkan keuntungan. Wow, ini ngebuka best turret-nya lagi-lagi. Teleport dari Luoi yang bisa membuat momentum 4 member melawan 2 member dipaksa nampaknya pak. Yap, defense rotation sakit banget. Bahkan Hayabusa yang mulai maju ke bagian tetapi Amy-nya mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan selesailah sudah. Hanya menyisakan Cherry seorang diri. Akankah Cherry bisa bertahan dengan Astral Liko yang udah langsung dia bentakan. Tapi Astral Meteor saja tidak cukup untuk menghilangkan satu wave minion dan juga Bigetron Beta mendapatkan match pertama mereka. Reverse sweep. Game pertama milik Dewa, namun game kedua dan ketiga Bigetron mampu membalikkan keadaan. 2-1 Israel, match pembuka yang begitu panas. Satu sama di match pembuka tuh udah memang harus berarti pak. Karena jadi panas, jadi seru kayak sekarang. Tapi jujur di game ketiga unexpected banget sih Luoi-nya pak. Teleport dari Luoi yang bisa langsung ngeflank di bagian belakang dan bikin Dewa United gak berkutik sama sekali bahkan. Boleh-boleh nih ya. Terlihat lah ya, terlihat banget tadi. Memang dari keduanya intens banget sih sebenarnya pak. Dari keduanya sama-sama ngelawan, goldnya pun gak jauh. Yap. Dari Tapi kedua. lagi dan lagi Pak, ini konsep yang sama adalah setelah Turtle berhasil didapatkan mereka kayak nurun sendiri aja loh Dewa. Kenapa ya? Kan? Jadi tahu. konsistensinya ini loh. Mereka udah bagus banget di 3 Turtle pertama. Penekanan yang mereka lakukan, push yang mereka lakukan. Tapi setelah itu langsung dropnya. Kayak momen bingung